Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita King Rhasis Leon dan part ke-30. Mari kita mulai. Beberapa waktu berlalu, di pesisir pantai, terlihat jika Hanhari sedang bersama Yapi, di mana ia bertanya apakah tidak masalah jika para kepiting itu tinggal di tempat berlumpur, karena bukankah mereka bisa bernapas di dalam air? Dan Yapi membalas, selama ada tempat tinggal dan tempat berburu untuk suku Kikiruk melakukan aktivitas berkembang biak, mereka tetap bisa bertahan. Hanya saja Hanhari yang mendengarnya, ia menjadi sedikit terheran. Bahkan ia merasa jika hal ini pasti akan menjadi tugas yang lumayan merepotkan, terutama jika itu bersangkutan dengan penyediaan makanan. Yang mana Yapi pun kembali berkata, jika kerjasama dengan kota-kota pesisir di sekitar sudah dilakukan, serta karena mereka telah bergabung dengan layanan asuransi Pantheon, mereka pasti bisa beradaptasi dengan peradaban modern secara bertahap. Mendengar tentang layanan asuransi Pantheon, Hanhari tentu saja bertanya-tanya apakah hal itu ada. Di mana Yapi pun menjelaskan jika layanan itu sudah termasuk berbagai layanan yang berhubungan dengan masalah hukum dan administrasi para anggotanya, dan Hanhari sendiri sudah terdaftar sebagai anggota. Mendengar hal tersebut, Hanhari menjadi terheran. Bahkan dengan kesal ia bertanya berapa banyak uang yang dirinya bayarkan. Yang mana saat ini Hanhari langsung menarik Yapi dengan kesalnya, karena bagaimana bisa dirinya terdaftar layanan asuransi tanpa persetujuan. Sementara itu, ketika Hanhari sedang ribut dengan Yapi, tiba-tiba saja Yang Mulia Leon lewat di sekitar mereka. Bahkan di sana Leon bertanya kepada Yapi dan Hanhari tentang apa yang sedang mereka lakukan. Melihat kehadiran dari Yang Mulia Leon, Hanhari dan Yapi mereka dengan segera langsung memberikan hormat kepadanya. Namun mengalihkan hal itu, Leon tiba-tiba saja mengajak Hanhari untuk ikut menaiki kudanya. Yang mana hal tersebut tentu saja membuat Hanhari menjadi terkejut. Bahkan ia berpikir apakah dirinya boleh ikut menaiki kuda itu bersama Yang Mulia Leon. Meski hal itu merupakan perintah langsung dari Yang Mulia, tapi yang dirinya ketahui hanya Ratu dan Yapi saja yang biasanya boleh menaiki kuda bersamanya. Dan jika kejadian di dalam gate sebelumnya, itu pasti hanyalah karena keadaan darurat. Melihat Hanhari yang terdiam, Leon tentu saja sedikit terheran. Dan dengan itu jugalah ia dengan sopan mengajak Hanhari untuk menaiki kudanya. Yang mana dari tindakan mendadak tersebut, Hanhari menjadi ketakutan. Karena bagaimana bisa Yang Mulia Leon yang biasanya galak malah memberikan tumpangan seperti itu. Tapi karena Hanhari tidak ingin menaiki kudanya, dengan itu jugalah Leon memberikan sebuah surat terhadap Hanhari, yang mana nyatanya itu merupakan surat resmi kepemilikan Manor. Ia juga menjelaskan jika itu merupakan tanah milik Hanhari, jadi kelolalah sesuai keinginannya. Mendapatkan kemewahan seperti itu, Hanhari tentu saja bertanya kepada Yang Mulia Leon, apakah itu sungguhan? Dan Leon membalas, sebagai seorang kesatria kerajaan, sudah sewajarnya bagi bangsawan di atasnya untuk memberikan hak seperti itu. Meski Hanhari masih bagian dari asosiasi, tapi dirinya sudah terpilih sebagai Saintes dan kesatria dewa. Jadi itu merupakan hal yang wajar. Selain itu, Hanhari juga akan diperlakukan seperti halnya seorang Saintes dan kesatria di kerajaan. Jadi jagalah posisi tersebut dan selalu sebarkan ajaran dewa kemanapun dirinya pergi. Mendapatkan hal tersebut, Hanhari pun berterima kasih atas itu. Karena nyatanya, kemurahan hati dari Yang Mulia Leon tak ada batasnya. Hanya saja ketika Hanhari berkata seperti itu, Leon memerintahkan dirinya untuk memperbaiki cara bicaranya. Meski dirinya tidak menuntut sopan santun dari bangsawan perempuan, tapi ada baiknya jika bisa lebih baik. Yang mana dari perkataan Yang Mulia itu jugalah Hanhari merasa jika ia telah mempermalukan dirinya. Namun meski Hanhari seperti itu, Leon tetap kesal kepadanya. Bahkan dengan segera ia menyeretnya untuk segera ikut menaiki kudanya. Beberapa saat berlalu, terlihat jika Yapi sedang menaiki stallion. Sedangkan Hanhari yang ada di pangkuan Leon, ia bertanya kepadanya apakah saat ini dirinya merupakan seorang lady. Di mana Leon menjelaskan jika setidaknya posisi Hanhari di Pantheon ada di bawah Yang Mulia Ratu dan Yapi. Dan dengan informasi itu jugalah Hanhari langsung menyombongkan posisinya terhadap Yapi, di mana ia meminta Yapi untuk jangan bertingkah tak sopan kepadanya. Namun mendengar perkataan dari Hanhari,
Yapi menjadi sedikit kesal kepadanya. Bahkan dengan segera, ia langsung melemparkan pecutan kabel miliknya kepada Hanhari. Karena meski Hanhari merupakan lady sekalipun, dirinya tetap saja merupakan makhluk organik. Dan dari keributan kedua orang itu, Yang Mulia Leon yang ada di sana tentu saja menjadi kesal kepada mereka berdua. Beberapa waktu berlalu, di Pantheon, di ruangan milik Ratu Beatrice. Di sana Yang Mulia Leon bertanya kepadanya tentang bagaimana perkembangannya. Dan Ratu Beatrice menjelaskan jika sejauh ini cukup berhasil. Serta seperti Yang Mulia Leon perkirakan, sudah jelas jika para demon memanfaatkan gate yang ada. Mendengar jawaban dari Ratu Beatrice, Leon sekarang semakin menyadari, terutama sejak kejadian di gate Jeju, kecurigaan itu telah berubah menjadi kenyataan. Dimana jika dilihat dari sistem, quest yang diberikan oleh sistem terlihat seperti sebuah keadilan. Tapi yang sebenarnya terjadi, para suku barbar yang menjual jiwa mereka pada dewa jahat, dan quest licik yang bertujuan untuk menggulingkan Holy Grail Knight yang terhormat. Sistem dan quest tersebut tidak dimaksudkan untuk sesuatu yang benar. Yang mana mereka menambahkan kata-kata licik untuk memanipulasi para Awakened sesuka hati mereka. Dan situasi bumi yang sekarang sudah terbiasa mendapatkan berbagai kemudahan yang didapat dari Magic Stone. Meski ada yang bilang jika suatu quest terasa aneh, manusia sendiri takkan menyerah begitu saja untuk alasan ekonomi dan alasan lainnya. Karena para penduduk bumi kekurangan dalam pengetahuan tersebut. Jadi mereka takkan bisa menghindari hal itu. Dengan itu jugalah Leon memanggil Ratu Beatrice dengan panggilan sayangnya. Di mana Ratu Beatrice yang mendengar itu, ia meminta Yang Mulia Leon untuk mengatakan perkataannya. Leon pun menjelaskan jika konspirasi makhluk jahat sudah sampai pada puncaknya, serta ia bertanya apakah Ratu Beatrice telah memahami penerapan teknologi gate. Di mana Ratu Beatrice membalas jika lebih tepatnya itu merupakan ruang virtual yang telah musnah untuk menemukan survivor ataupun demon yang ada. Hanya saja diperlukan suatu medium untuk menentukan koordinatnya secara spesifik. Mendengar penjelasan itu, Yang Mulia Leon pun bertanya apakah Ratu Beatrice berencana menggunakan mahkota Archdemon Lust and Corruption untuk menentukan tujuan koordinat gate. Namun Ratu Beatrice berkata, karena itu merupakan item yang memiliki aura jahat, jadi seharusnya lokasi tujuannya akan berkaitan dengan benda tersebut. Yang mana ia kemudian bertanya, apakah Yang Mulia Leon ingin mencoba sesuatu? Seperti halnya, bagaimana jika menggunakan relik miliknya sebagai penentu koordinat? Dari perkataan Ratu Beatrice itu jugalah, Leon merasa jika hal tersebut patut untuk dicoba. Jadi jika memang dirinya ingin membuka gate, apa yang perlu dirinya lakukan? Dan Ratu Beatrice kemudian menjelaskan, dibutuhkan bahan bakar untuk melakukan pemanggilan suatu gate. Bisa dibilang, dibutuhkan Magic Stone dalam jumlah yang banyak untuk bisa melakukannya. Mendengar perkataan dari Ratu Beatrice, Leon tentu saja berpikir tentang di mana dirinya bisa mencari Magic Stone itu dalam jumlah yang banyak. Yang mana Ratu Beatrice pun tersenyum kepadanya. Jika solusi tersebut merupakan hal yang mudah, karena saat ini mereka hanya perlu mengumpulkan Magic Stone yang tersebar di dunia. Mendengar solusi itu, Yang Mulia Leon pun tersenyum kepadanya, karena saat ini langkah Guild Pantheon telah diputuskan. Jadi dirinya akan mengerahkan seluruh pasukannya untuk menyerang semua gate yang ada di Korea Selatan. Beberapa waktu berlalu, Guild Pantheon telah memulai rencananya di berbagai provinsi Korea Selatan. Bahkan saat ini terlihat jika mereka mengerahkan seluruh pasukannya secara bersamaan. Baik itu suku kepiting Kikiruk, Ratu Beatrice, Yapi, dan yang lainnya. Mereka semua terbagi menjadi 20 tim penyerangan, di mana mereka semua memasuki berbagai gate yang tersebar di Korea Selatan. Guild Pantheon, mereka menyelesaikan gate secara cepat. Bahkan jika biasanya suatu guild akan melakukan 2 kali raid gate pada 1 bulan, Guild Pantheon hanya butuh waktu 4 hari saja untuk menutup 20 gate yang tersebar. Dan karena itulah, gate yang muncul di Korea Selatan mulai dikendalikan oleh sebuah guild saja, yaitu oleh Guild Pantheon. Beberapa waktu berlalu, di salah satu gudang penyimpanan,
terlihat jika guild Pantheon telah mendapatkan banyak sekali item. Bahkan Yapi menjelaskan jika total berat dari Magic Stone yang didapatkan mencapai 3,8 ton, yang mana itu semua senilai 38 miliar won. Dan untuk item lelang diperkirakan bernilai 12 miliar won. Mendengar penjelasan dari Yapi, Han Hari tentu saja sangat terkejut. Sedangkan Yang Mulia Leon, ia tentu saja cukup senang. Karena dengan jumlah sebanyak ini, seharusnya mereka masih memiliki sisa meski berhasil memanggil sebuah gate. Dan karena semuanya telah dipersiapkan, Yang Mulia Leon pun berkata kepada prajurit yang ada di ruangan tersebut, jika raid kali ini hanya akan diikuti oleh para elit terpilih saja. Dan semua informasi terkait dengan raid tidak boleh disebarluaskan. Serta bagi Han Hari dan Kim Jinso, mereka tidak diperbolehkan mengatakan informasi raid kali ini terhadap asosiasi Hunter. Jadi ia bertanya, apakah mereka berdua bisa menjaga kerahasiaannya? Mendengar perkataan itu, Han Hari pun bertanya kepada Yang Mulia Leon, apakah tindakan tersebut tidak akan merugikan negara? Dan karena Yang Mulia Leon mengatakan jika ini tak akan merugikan negara, tentu saja Han Hari percaya sepenuhnya. Yang mana karena semuanya telah siap, Yang Mulia Leon pun berkata kepada Ratu Beatrice jika semuanya bisa dimulai. Dengan itu jugalah Ratu Beatrice mulai mempersiapkan Magic Circle miliknya untuk pemanggilan sebuah gate, di mana dirinya mengatur koordinat gate tujuan dari Holy Sword milik Yang Mulia Leon. Bahkan dengan kepekatan mana di ruangan tersebut, akhirnya Magic Circle yang Ratu Beatrice buat mulai bereaksi kepadanya, di mana saat ini terlihat jika sebuah gate muncul di ruangan tersebut. Melihat kemunculan dari gate, baik Han Hari dan juga Kim Jinso tentu saja sangat terkejut, karena ternyata sebuah gate bisa dibuat secara sengaja. Sedangkan bagi Soyeon, ia menjadi terheran karena selama ini dirinya selalu berpikir jika kemunculan dari gate adalah dengan sendirinya. Tapi melihat kejadian kali ini, itu benar-benar menentang pemikiran tersebut. Dan dengan penyelesaian pemanggilan gate, Ratu Beatrice berkata kepada Yang Mulia Leon jika semuanya telah siap. Serta karena semuanya telah siap, tentu saja Yang Mulia Leon pun berkata jika kali ini merupakan waktu yang tepat untuk berangkat. Yang mana masing-masing dari prajurit yang telah dipersiapkan, mereka semua mulai mengikuti Yang Mulia Leon untuk memasuki ke dalam gate tersebut. Beberapa saat kemudian, terlihat jika Yang Mulia Leon sedang memperhatikan sekitarnya dengan serius. Namun ketika itu, Han Suho yang terkejut bertanya kepada Yang Mulia Leon tentang ada di mana kita saat ini. Yang mana Yang Mulia Leon pun membalas jika ini merupakan medan pertempuran. Tapi selain itu, ia sendiri cukup terkejut karena apa para anggota lain terpencar ke berbagai tempat lagi. Hanya saja ketika ia berpikir, Suho dan Juhyuk, mereka berdua dikejutkan oleh teriakan dari sesosok monster. Bahkan saat ini terlihat jika para orc yang kejam mengarahkan senjatanya kepada kedua kadet tersebut. Suho yang ada di sana, ia memerintahkan Juhyuk untuk segera bangun karena saat ini mereka harus segera melarikan diri. Namun ketika orc yang akan menyerang mereka berdua telah dekat, tiba-tiba saja ada seorang kesatria yang langsung menyerang si orc tersebut. Yang mana di saat itu jugalah orc itu pun langsung dibunuh olehnya. Melihat kejadian tersebut, Suho dan Juhyuk tentu saja cukup terkejut. Tapi si kesatria berkata kepada mereka berdua jika takkan ada hal bagus ketika tak bisa menjaga fokusnya, karena tempat ini merupakan medan peperangan. Hanya saja ketika kesatria tersebut melihat ke arah Leon, dirinya sangat terkejut, bahkan bertanya tentang bagaimana bisa Yang Mulia ada di sini. Leon yang memperhatikan prajurit tersebut, ia bertanya apakah dirinya merupakan pasukan Baltarik Orc Cruiser. Yang mana si kesatria pun memperkenalkan diri jika ia merupakan kapten regu dari pasukan Baltarik. Dan melihat kesopanan dari kesatria itu, Leon pun memerintahkannya untuk kembali bangun karena pertempuran belumlah berakhir. Tapi selain itu ia bertanya tentang ada di mana ini. Yang mana si kesatria menjelaskan jika saat ini sedang ada di tengah-tengah lembah Liam. Karena nyatanya mereka sedang menjalankan misi pengawalan relik dari Sir Zerea.
Mendengar nama Sir Zerea, Leon kembali teringat akan peristiwa tersebut. Karena Zerea the Twilight merupakan Holy Grail kenaik dewa mimpi dan kematian, di mana peristiwa ini merupakan misi terakhirnya. Dan mereka semua gagal menjalankan misi tersebut. Yang Mulia Leon yang sedang memperhatikan medan pertempuran, ia berpikir jika seharusnya ia mengumpulkan lebih banyak informasi dari Paradise. Namun mau bagaimanapun, hal yang telah terjadi biarlah terjadi, karena saat ini dirinya harus memahami terlebih dahulu tentang seluruh situasinya. Dan setelah beberapa saat berlalu, kesatria tersebut mengarahkan Yang Mulia Leon kepada Sir Zerea, karena saat ini Sir Zerea sedang sibuk membasmi monster-monster yang sedang menyerang. Sir Zerea yang sedang berada di tengah-tengah pertempuran, ia telah bersiap untuk menggunakan skill serangan miliknya, yang mana di saat itu jugalah aura ungu mulai memenuhi medan pertempuran. Para orc yang melihat kejadian tersebut, mereka tentu saja bertanya-tanya tentang apa yang dilakukan oleh Sir Zerea. Namun di saat itu jugalah mereka mendapatkan perasaan yang menyakitkan di sekujur tubuhnya, yang mana akhirnya para orc yang ada di depan mereka langsung ditumbangkan begitu saja. Meski para orc telah ditumbangkan, Sir Zerea mengetahui jika mereka akan kembali lagi dalam waktu singkat. Jadi saat ini ia mengatur pasukannya untuk kembali bersiap. Sementara itu, ketika Sir Zerea sedang fokus dengan prajuritnya, tiba-tiba saja Yang Mulia Leon berkata kepadanya jika pergerakan orc saat ini terlihat tidak biasa. Dari kehadiran Yang Mulia Leon yang datang secara tiba-tiba, Sir Zerea tentu saja terkejut. Bahkan ia bertanya tentang sejak kapan Yang Mulia Leon tiba di sini. Dan dengan itu jugalah dirinya memberikan hormat kepadanya, karena suatu kehormatan besar bisa bertemu dengan kesatria pertama dari Dewi Ariana. Melihat Zerea yang seperti itu, Yang Mulia Leon pun memintanya untuk kembali bangun. Bahkan melihat kerendahan hati darinya, ia merasa jika Zerea masih saja seperti yang dulu. Hanya saja selain memikirkan masalah tersebut, Yang Mulia Leon pun bertanya kepadanya tentang apakah dirinya bisa meringkas situasi kali ini, di mana Zerea menjelaskan jika kelompoknya memulai misi pengawalan relik suci seperti yang sudah direncanakan. Dan saat ini mereka sedang dalam perjalanan menuju perbatasan kekaisaran. Hanya saja di sepanjang perjalanan, kelompok miliknya terus diserang oleh orc yang ditemani para penyembah Dewa Bis. Karena itulah dirinya memutuskan untuk membagi kelompok menjadi 5 regu. Mendengar keputusan cepat dari Zerea, Yang Mulia Leon tentu saja dapat memahaminya. Tapi dengan itu jugalah ia bertanya tentang ada di kelompok mana relik asli itu dikawal. Dan Sir Zerea menjelaskan jika relik tersebut ada di kelompok pengawalan kelima di arah barat daya, serta pemimpin kelompok dari tim tersebut merupakan dirinya dari masa lalu. Di sisi lain, di arah barat daya, terlihat jika Go Daesung benar-benar terkejut akan tempat pendaratannya. Hanya saja ketika itu, Sir Zerea bertanya kepadanya tentang ada masalah apa hingga dirinya berani terjun ke hadapan beruang. Juga selain itu, Han-Har yang ada di sana, ia bertanya kepada Daesung apakah dirinya sudah baikan. Yang mana dari kehadirannya, Daesung pun bertanya kepadanya apakah saat ini kelompok prajurit telah terpisah. Dan Han-Har menjelaskan jika sepertinya prajurit Lionheart telah tersebar secara acak. Mengalihkan pembicaraan itu, Sir Zerea yang ada di sana, ia menatap senang terhadap Daesung. Serta ia bertanya tentang kenapa ada seorang Wandering Knight yang datang ke tempat ini. Karena dirinya kira hanya dirinya sajalah yang akan mengambil misi gila seperti ini. Mendengar ucapan dari Zerea, Daesung pun tentu saja bertanya-tanya. Namun saat ini, sebuah papan notifikasi muncul di hadapannya jika mereka harus membantu Holy Grail kenaik Zerea the Twilight dalam misi pengawalan relik menuju perbatasan kerajaan Lionheart. Melihat misi tersebut, Daesung pun menjadi terheran karena misi pengawalan relik apa yang dimaksud. Dan Zerea menjelaskan jika kelompok kesatria sedang membawa relik suci yang diambil kembali dari wilayah tak bertuan. Jadi saat ini mereka sedang mengawal relik tersebut untuk dibawa kembali ke kerajaan Lionheart.
Mendengar penjelasan tersebut, Daesung pun berterima kasih kepada Sir Zerea the Twilight karena sudah menjelaskan situasinya. Hanya saja Zerea berkata, jika kehormatan seperti itu merupakan sesuatu yang didapatkan oleh dirinya di masa depan. Dan saat ini, dirinya hanyalah seorang pengawal yang sedang melakukan misi. Mendengar perkataan dari Zerea, Daesung tentu saja menjadi terheran. Namun Zerea yang ada di hadapannya merupakan Zerea Vertum, dan ia belum menerima misi dari para dewa setelah sekian lama mengembara. Zerea Vertum, ia mulai mengembara sejak usia 15 tahun, dan ia sudah menjadi kesatria selama 10 tahun. Lalu kemudian, ia mengemban tugas sebagai kesatria kerajaan selama 10 tahun. Dan kemudian, ia pergi mengembara mengelilingi dunia untuk mencari misi yang akan diberikan oleh dewa selama 50 tahun. Memang tak diragukan lagi, ia merupakan seorang kesatria yang terhormat. Tapi, ia bukanlah manusia super yang bisa mengubah arah gelombang pertempuran sendirian. Tentang menerima misi dari para dewa dan mencatatkan sejarah, biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang dengan kekuatan yang luar biasa. Namun Sir Zerea, ia tetap mengembara meski banyak orang yang meremehkannya. Pada awalnya banyak orang-orang yang kagum terhadapnya, namun sekarang mereka semua mulai meremehkannya. Tapi dari tekadnya untuk terus mencari misi dari dewa, akhirnya ia mendapatkan suatu simpati. Di mana pada suatu hari ada sesosok wanita yang muncul di dalam mimpinya. Dan wanita itu yang merupakan Dewi Fleu bertanya kepada Zerea tentang bagaimana bisa Zerea tetap mengembara bahkan setelah banyak menghadapi kesulitan. Dan karena Pantheon telah menyadari akan pengabdiannya, Zerea diperintahkan untuk kembali dan melayani kerajaan. Mendengar perkataan dari Dewi Fleu, Zerea pun berkata kepadanya jika Dewi Fleu boleh saja menyalahkan kekurangannya, tapi dirinya meminta sang dewi untuk jangan menghalangi perjalanannya demi mencari kehormatan. Karena semua yang dirinya lakukan merupakan kemauannya sendiri. Dan karena itu jugalah akhirnya Zerea menerima tantangan dari sang dewi, di mana ia berjalan melalui lumpur yang tak berani didekati seorang kesatria bangsawan. Bahkan meski penyair menyanyikan lagu tentang kejelekannya, Zerea, ia tak pernah menyerah untuk mencari misi kehormatan dari dewi. Hingga kemudian, setelah semua waktu berlalu, Zerea akhirnya menjadi seorang Holy Grail Knight pada usianya yang menginjak 100 tahun. Dan ia merupakan kesatria tertua yang menjadi Holy Grail Knight sepanjang sejarah. Kembali ke tempat yang Mulia Leon berada, terlihat jika saat ini kelompok orcs mulai bermunculan. Dan para prajurit yang ada di sana, mereka langsung bersiap menggunakan formasi perisai. Melihat jika kelompok orc mulai menyerang, saat ini pertempuran pun mulai pecah. Yang mana para prajurit yang ada terus menahan tiap serangan yang diluncurkan oleh musuhnya. Serta dengan aba-aba dari pemimpin regu, mereka akhirnya melayangkan serangan balik. Dan satu persatu para orc yang ada mulai dikalahkan dengan mudahnya. Han Suho dan Kim Joo Hyuk yang melihat itu, mereka benar-benar terkejut akan kehebatan dari para prajurit. Karena mereka menyadari jika pertempuran kali ini bukan sekedar masalah kekuatan. Apalagi jika kekuatan dari kedua Holy Grail Knight telah dikeluarkan. Meski mereka tidak berada di tingkatan yang sama, mereka saja sudah jauh lebih hebat dibandingkan para hunter yang ada di bumi. Namun mengalihkan pemikiran tersebut, Sir Zerea berkata kepada Yang Mulia Leon jika di antara para musuh ada sesosok Rock Troll. Melihat kehadiran Rock Troll, Yang Mulia Leon berkata kepada Han Suho dan juga Kim Joo Hyuk untuk memperhatikan secara baik-baik pertempuran kali ini. Karena apa yang akan mereka lihat ini merupakan tingkatan yang harus mereka capai di kemudian hari. Dan dari itu jugalah Yang Mulia Leon memerintahkan prajurit kavaleri untuk mulai menyerang. Di mana saat ini para prajurit berkuda mulai menerjang ke arah musuh-musuhnya. Melihat tindakan dari prajurit kavaleri, Han Suho dan Kim Joo Hyuk mereka menjadi terkejut. Karena bagaimana bisa para prajurit berkuda itu menerjang musuhnya secara langsung? Bukankah terlalu berbahaya melakukan hal itu di lembah yang sempit ini? Terutama, bukankah mereka akan menabrak rekan sendiri? Hanya saja ketika para prajurit kavaleri telah dekat dengan prajurit bertahan,
Kuda-kuda mereka mulai melompat dan berlari di sepanjang dinding lembah. Yang mana dari kejadian tersebut jugalah membuat Han Suho dan Jo Hyuk kembali terkejut. Sedangkan itu, bagi Sir Zerea yang memimpin pasukan kavaleri, ia langsung melompat ke tengah kelompok orc, di mana dengan senjatanya yang telah dilengkapi sihir miliknya, ia langsung melayangkan serangan kuat terhadap musuh-musuhnya. Melihat kehebatan dari Sir Zerea, Jo Hyuk berpikir jika terus begini mereka pasti bisa memusnahkan para orc yang ada. Hanya saja Yang Mulia Leon berkata untuk tetap waspada karena musuh belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Mendengar perkataan dari Yang Mulia Leon, Jo Hyuk bertanya kepadanya, apakah Yang Mulia Leon tidak akan turun tangan? Juga selain itu, bukankah quest yang muncul hanya untuk membantu misi pengawalan relik? Namun meski dirinya mengetahui akan quest tersebut, ia menyerahkan kepada Stallion untuk melacak pengawalan relik yang asli, sedangkan dirinya sendiri akan tetap di sini untuk membantu Sir Zerea. Karena Leon bertujuan jika dirinya akan menyaksikan perlawanan terakhir dari seorang Holy Grail Knight. Mengalihkan pemikiran itu, Yang Mulia Leon bertanya kepada Han Suho dan juga Jo Hyuk, apakah mereka telah memeriksa yang dirinya minta? Di mana Jo Hyuk membalas jika mereka berdua telah menggeledah mayat orc seperti Yang Mulia perintahkan. Hanya saja mereka tak bisa menemukan Magic Stone dimanapun. Mendengar perkataan dari Jo Hyuk, Yang Mulia Leon kembali memikirkan tentang gate kali ini. Karena quest yang muncul tidaklah mencurigakan. Walaupun pada quest gate sebelumnya memiliki niat jahat yang tersembunyi, tapi di gate kali ini dirinya tidak merasakan tipuan semacam itu. Jadi bisa dibilang jika gate itu sendiri bersifat netral. Namun isi dari quest bisa dimanipulasi. Serta dengan informasi itu jugalah Yang Mulia Leon merasa senang. Karena saat ini dirinya mendapatkan banyak informasi berharga pada percobaan pertamanya. Tapi mengalihkan itu, Yang Mulia Leon meminta Han Suho dan Kim Jo Hyuk untuk memeriksa bagian belakang. Karena saat ini, Yang Mulia Leon meminta kedua kadet tersebut untuk tetap siaga dengan sesuatu yang mencurigakan. Yang mana dari perkataan itu jugalah, Yang Mulia Leon tiba-tiba saja menangkap sebuah tombak yang mengarah kepadanya. Di mana saat ini, baik Suho dan Jo Hyuk benar-benar terkejut. Karena saat ini, di arah belakang, terlihat sesosok orc yang terbang menggunakan tunggangannya. Dan Leon yang mendapatkan serangan tersebut, ia benar-benar marah kepada orc itu. Karena berani-beraninya makhluk hijau menjijikan menggunakan senjata jarak jauh. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.